Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkanlah nama saya Sri Nurwani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Susukan. Berikut ini akan kami sampaikan aksi nyata modul 2.3 praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Kegiatan praktek supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 3 kegiatan. Kegiatan pertama, kegiatan pra-observasi. Kegiatan kedua, kegiatan observasi. Kegiatan ketiga, kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Jumali? Baik, umur baik. Ya, semoga Pak Jumali tetap sehat, semangat di era persiapan PPG yang penuh luar biasa ya Pak Jum. Ya, kemarin penjenengan sudah mengumpulkan RPP di meja saya. Materi yang diambil itu materi kelas berapa Pak? Materi kelas 9 semester 1 pewarisan sifat. Sub materinya persilangan monoid. Persilangan yang merupakan materi kelas 9 itu kalau dirasa menurut Pak Jumal itu termasuk materi mudah atau materi sulit? Ya mudah. Oh, mudah. Jadi harapan kedepannya melalui teknik yang jenengan lakukan, anak kompetensi akhirnya tercapai nih. Ya. Terus kira-kira dalam proses pembelajaran itu yang jenengan kembangkan atau yang dibidik itu lebih ke karakter apa untuk siswa? Karakter terreferensi kerja kelompok. Oh iya. Ya. Itu sesuai dengan di metode jenengan kan mengambilnya pendekatannya saintifik, terus saat melaksanakan pakai metode eksperimen. Ya, yang di dalamnya memang ada unsur tadi apa? Pendekatan, ada kerjasamanya, terus ada teliti. Terus selama persiapan pembelajaran, kira-kira kendala apa yang jenengan temui pada saat menyusun RPP biar anak itu betul-betul langkah-langkah yang dilakukan itu besok sesuai yang jenengan inginkan? Kendala itu pengaturan waktu. Waktunya itu kurang. Mungkin dalam presentasi kan tidak semuanya, tidak bisa semuanya. Ya. Berarti nanti itu kan dari pengalaman sebelumnya kendalanya itu. Ya. Jadi nanti pada saat penjenengan melakukan pembelajaran, nanti sebelum pembelajaran betul-betul harus disiapkan. Artinya begini, anak dari rumah sudah ada persiapan mulai dari bahan-bahannya apa. Terus sebelumnya juga konten materi ini alangkah baiknya jenengan tidak hanya membaca materi, tapi perlu stimulan. Mungkin stimulan yang jenengan berikan kira-kira apa Pak? Kemarin yaitu pakai bunga mawar merah, putih dan merah muda. Berarti itu ya Pak, kan sekarang baru kita diminta menyusun RPP berdiferensiasi. Pak Jumali sudah membawa anak ke lingkungan sekitar. Ya. Ada bunganya merah, putih, terus ada pinnya ya. Terus kemudian anak juga sudah diminta membaca. Dari situ sudah mulai muncul diferensiasi konten. Nah nanti di proses selanjutnya kira-kira Pak Jumali akan menerapkan diferensiasi apa lagi? Diferensiasinya itu kerja sama Ya nanti di pelaksanaan akhir mungkin kalau materi persilangan ini untuk diferensiasi proses mungkin agak sulit Pak. Nah itu seperti yang jenengan sudah sampaikan, anak akan melakukan diferensiasi proses. Jadi harapannya nanti anak itu mempresentasikan hasil sama apa berbeda? Ya berbeda. Ya betul. Jadi Pak Jumali sudah memahami diferensiasi proses.
diferensiasi mulai konten dan terakhir diferensiasi produk. Tadi kontennya sudah disiapkan, ada alam sekitar, yaitu ada media bunga, itu berarti diambil dari alam sekitar siswa. Jelas siswa kan sudah tahu, di samping membaca materi, terus nanti di hasil akhir jenengan juga sudah menyiapkan bahwa anak nanti presentasinya bisa dalam bentuk Canva infografis atau menyusun video yang ini memfasilitasi anak dengan gaya yang beda-beda. Kan sekarang anak itu sukanya langsung jalan-jalan. Nah, ada anak yang sukanya ngomong sendiri. Nah, melalui forum itu kita berharap gaya-gaya anak itu akan tersalurkan dengan baik. Mungkin ada lagi yang perlu jenengan diskusikan di sini, permasalahan-permasalahan. Untuk praktek itu menyediakan bahannya berupa kancing genika warna merah dan warna putih. Itu nanti perbandingan genotip dan fenotip. Perbandingan genotip dan fenotip. Mungkin nanti ya Pak, untuk masalah perbandingan genotip, fenotip sampai ke persilangan, itu anak lebih ditekankan ke pemahaman istilah nih. Mulai dari P1, gamet, kalau anak itu memahami, harapannya proses pembelajaran yang Pak Jumali siapkan itu nanti betul-betul akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ada lagi Pak yang mau dikonsultasikan di sini? Ya tadi untuk waktunya yang presentasi belum semuanya bisa. Jadi gini Pak, mungkin kalau masalahnya waktu presentasi nanti bisa disiasati, anak bisa ngirim dalam bentuk link di Canva atau mungkin link Canva yang infografis atau yang video bisa Pak Jumali terima. Dan nanti di saat pembelajaran berikutnya biar satu kelas itu tahu produk teman-temannya, disiapkan LCD. Jadi dari situ nanti dilihat, oh teman saya si A presentasinya seperti ini akan tertangkap di tayangan. Mungkin itu ya Pak yang akan menjadi lembar catatan untuk pelaksanaan observasi di minggu depan. Monggo Pak Jumali nanti semuanya disiapkan dengan baik, mulai tempat, terus perencanaan pembelajarannya disusun. Diharapkan anak itu di durasi 2 kali 40 menit selesai. Mungkin itu Pak Jumali. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian bisa melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya mau absen dulu. Apakah dari satu kelas 9D ada yang nggak masuk? Ada enggak? Nihil. Ya, alhamdulillah nihil. Berarti hari ini semua kelas 9G masuk semua. Ya. Jadi lancar. Kemudian untuk sebelum pembelajaran dimulai, ya, mari kita supaya nanti bisa semangat. Mari kita yel-yel dulu. Ya. Yang pertama adalah Didasus Cintaku. Ya. Cerdas, inovatif, nasionalis, kolaboratif, unggul. Ya, semangat semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk yel-yel tepuk tangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 2, 3. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, jadi sudah siap untuk dimulai. Nah, kemudian selanjutnya konsentrasi. Ya, berarti ini sudah bisa dimulai. Untuk itu ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Mari.
Ya, terima kasih untuk doanya supaya nanti bisa lancar. Kemudian berikutnya untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah diberikan pada kemarin, yaitu mengenai pewarisan sifat. Ya, pewarisan sifat itu kemarin sudah dijelaskan mengenai istilah-istilah dalam genetika, kemudian istilah dalam pada hukum Mendel dan seterusnya. Nah, di sini sebelumnya saya akan mengulangi untuk yang kemarin. Saya mau bertanya mengenai abisepsi ya. Yang pertama adalah nanti saya minta dijawab oleh anak salah satu kelompok saja. Yang pertama adalah mengapa antara ayah, ibu, dan anak terjadi perbedaan sifat. Coba tadi mana? Ayo, jawabnya. Sehingga ya, tepuk tangan. Nah, jadi itu namanya materi yang kemarin yang sudah diberikan ya. Jadi mungkin ada bertanya dari sekian kelompok ya. Kalau tidak ada, yang kedua, apa yang dimaksud dengan gen? Yuk ya, bagus ya, tepuk tangan. Nah, ini dari kelompok 1, ini tadi dari kelompok 5 ya. Kemudian bagaimana bisa terjadi? Dari mana tadi kelompok ya yang bisa? Bagaimana bisa terjadi persilangan tadi antara satu dengan lain? Ya, dari kelompok mana yang bisa? Oh, bisa terjadi karena apa? Yang kemarin kan kita terjadi persilangan ya. Jadi berbeda karena ada persilangan ya. Kemudian selanjutnya, apakah kamu bisa memprediksikan sifat keturunan? Ya, siapa yang bisa jawab? Nanti kelompoknya. Apakah kamu bisa memprediksikan sifat keturunan? Ya, ya, karena dengan menguji DNA ya. Itu untuk materi yang kemarin sudah diberikan. Nah, kemudian selanjutnya untuk pada kesempatan hari ini ya, saya akan menyampaikan materi berikutnya. Di antaranya yang pertama adalah mengenai pada sejarah. Ini siapa gambar ini? Ya, Mendel, lengkapnya? Ya, Guru Mendel ya, Burger Mendel ya. Itu adalah merupakan seorang peneliti atau yang mengamati mengenai persilangan ya. Jadi persilangan itu dengan uji coba, yaitu menggunakan sekitar tahun 1900-an itu menemukan yaitu tentang persilangan. Yang diuji cobakan adalah berupa tumbuhan kacang kapi ya, atau disebut dengan nama lain Pisum sativum, yaitu namanya lain adalah kacang kapi. Nah, dalam persilangan itu kan ada berapa macam? Satu adalah monohibrid, yang kedua adalah dihibrid, yang ketiga yaitu trihibrid. Itu dalam persilangan ya. Kemudian di sini untuk persilangan yang monohibrid, antara perbedaan perbedaan bunga bisa ya, perbedaan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih, berarti kan hanya satu saja ya. Kalau dua yang terdiri dari daun ya, warna daun, kemudian buah tadi, buah halus dan buah isot. Nah, itu adalah untuk yang menemukan pada Gilbert Mendel ya, sehingga disebut dengan nama lain hukum Mendel ya, hukum Mendel, karena yang menemukan adalah Mendel ya, dinamakan hukum Mendel. Hukum Mendel itu ada dua ya, satu adalah hukum Mendel 1, yang kedua yaitu hukum Mendel 2. Jadi di sini hukum Mendel 1 itu termasuk dalam monohibrid ya. Dalam monohibrid itu namanya hukum Mendel 1 ya. Kemudian dari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang satu adalah melalui kajian literatur, peserta didik dapat mendefinisikan istilah-istilah dalam genetika dengan baik. Jadi istilah-istilahnya itu mungkin kemarin sudah ya. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik dapat mendeskripsikan pewarisan sifat Mendel dengan baik. Tadi Mendel sudah saya ceritakan. Kemudian yang ketiga, melalui percobaan dengan kancing genetika. Nah, nanti kancing genetika itu ini sudah saya sediakan. Peserta didik dapat menjelaskan persilangan monohibrid dengan baik. Ya. Yang keempat, melalui percobaan dengan kancing genetika, peserta didik dapat
menentukan pola perbandingan hasil persilangan monohibrid dengan baik. Itulah tujuan yang dalam materi yang akan saya sampaikan ya. Ini mungkin saya lanjutkan. Ada yang bertanya sampai sini, sampai tujuan? Tidak ada ya? Ya kalau tidak ada saya lanjutkan, yaitu materi intinya ya. Materi inti yang pertama tadi saya kelompokkan ya. Kelompok 1 diketuai oleh ya Adnan ya, kelompok 1, kemudian anggotanya teman-temannya, kemudian kelompok 2 diketuai oleh Azahra ya, kemudian kelompok 3 diketahui oleh apa tadi, 3 bintang, bintang 3, kemudian kelompok 4 diketahui oleh Afrikan ya, Afrikan Mencari ya, dan kelompok 5 diketahui oleh Bella Mencari. Sudah jelas ya kelompoknya? Nah kalau sudah, ini mungkin nanti ada suatu tugas dari Bapak Guru, yaitu sebelumnya di sini saya akan menunjukkan ini namanya apa? Nah, bunga apa ini? Ya, bunga mawar. Ya, ini adalah bunga mawar. Warnanya apa? Ya, ini warnanya merah muda. Nah, ini buah mawar warnanya putih. Nah, 2 jumlahnya. Ini 2 warna putih. Kemudian yang ketiga bunga mawar warnanya merah, jumlahnya 2. Nah, tentunya kalian apa kok Bapak Guru menunjukkan bunga mawar? Tentunya kalian tahu tujuannya untuk apa tadi? Ya, mengetahui ya persilangan antara bunga mawar. Ini yang tujuannya adalah monohibrid 1 ya. Nah, antara bunga mawar merah dengan mawar putih disilangkan di suatu kebun A ya, di suatu kebun A ya, pokoknya A itu ya diberi tanda tempatnya mana, itu namanya disilangkan di kebun A, kemudian akan menghasilkan keturunan yang apa, berbeda sama ya, bisa berbeda bisa sama ya. Kalau mungkin dalam pengamatannya nanti dicontohkan menggunakan ini ya, menggunakan kancing genetika ya, kancing genetika menghasilkan, ternyata setelah diamati dalam penelitian di kebun A banyak menghasilkan bunga warna merah daripada warna putih. Berarti itu sifatnya apa? Lebih banyak dominan ya. Jadi ini lebih dominan di kebun A itu, bunganya itu banyak merah, putihnya sedikit ya. Berarti adalah dominan ya. Kemudian di kebun B disilangkan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Ternyata hasilnya banyak ditemukan bunga berwarna merah muda. Berarti ini apa namanya? Ya, ditemukan berwarna merah muda. Namanya intermediate. Ya, intermediate. Artinya terjadi kalau dominan itu yang menang adalah yang merah tadi. Kalau ini adalah intermediate. Intermediate itu berarti terjadi persilangan sama kuat. Ya, sama kuat. Kalau ini yang menang salah satu, yang mawar merah dan putih itu banyak merahnya, berarti yang dominan adalah merah. Kalau yang intermediate itu sama kuat, ya, artinya bisa menghasilkan bunga warna merah muda, ya, bisa menghasilkan bunga mawar merah muda. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, ini saya akan menyampaikan sebelumnya mungkin materi yang akan saya sampaikan dalam LKPD ataupun pengamatan nanti ya, mungkin saya jelaskan beberapa prosedur atau cara untuk ya, berdiskusi dalam kelompok yang saya tidak akan menjawab, nanti jawabnya kamu sendiri yang menentukan ya. Dalam diskusi kelompok sebelumnya di sini mungkin dalam materi yang akan kita sampaikan diantaranya adalah menggunakan atau persilangan monohibrid. Nah, berarti tadi yang saya tunjukkan tadi termasuk monohibrid atau tadi? Ya tadi namanya monohibrid. Nah, persilangan monohibrid artinya suatu persilangan yang memiliki satu sifat beda ya, satu sifat beda, hanya yaitu mengamati pada bunganya saja. Tumbuhan yang diamati adalah pada bunganya saja. Nah, sehingga di sini disebut dengan nama lain yaitu monohibrid. Nah, di dalam kegiatan nanti sebelumnya mungkin saya berikan beberapa literasi untuk menentukan ya istilah-istilah dalam DNA tadi sudah, kemudian fenotip, kemudian di sini yang ada monohibrid ya, persilangan monohibrid.
Ya, jadi persilangan monohibrid diantaranya bisa kamu lihat contoh ya. Ini dalam satu jenis saja, satu jenis sifat saja. Itu namanya monohibrid. Contohnya adalah tumbuhan berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Kalau tadi sudah contohkan. Atau kalau pada manusia atau hewan kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Nah, tadi mungkin ada kemungkinan nanti dikerjakan dalam LKPD seperti itu. Kemudian yang ketiga, wanita berambut keriting dan pada laki-laki berambut lurus. Nah, nanti akan menghasilkan keturunan mungkin yang berbeda. Ya, mungkin ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, di sini untuk persilangan monohibrid mungkin saya pandu dari menggunakan yaitu LKPD ya. Jadi nanti alurnya pada menggunakan LKPD. Kemudian di sini ada persilangan ya monohibrid itu yang tadi disebutkan terjadi dominan, itu berarti yang satu kalah, yang satu menang. Ya itu. Kemudian kalau sama-sama kuat itu akan menghasilkan sifat yang berbeda. Nah, untuk hari ini anak-anak saya pandu yaitu untuk mengerjakan LKPD persilangan monohibrid ya. Kemudian di sini nanti saya bagikan pada LKPD-nya dalam satu kelompok cukup mengerjakan satu ya. Jadi di sini ditulis nama ya, nama kemudian siapa 1 sampai 6 dan seterusnya. Kemudian ditulis pada bagian sini ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ya nanti saya jelaskan satu persatu untuk langkahnya. Nah, ini saya bagikan dulu untuk LKPD-nya ya. Bagikan tiap kelompok. Tadi dalam pembagian kelompok sudah semua ya. Ini saya bagikan, nanti kamu kerjakan. Setelah selesai, nanti kamu presentasikan. Tuh. Ini saya pandu dulu nanti, saya pandu untuk mengerjakan LKPD-nya. Didengarkan untuk panduan mengerjakan LKPD atau dalam praktek nanti saya sediakan tadi diajarkan dulu ya. Yang pertama ada suatu pertanyaan. Linda akan melakukan persilangan pada bunga mawar. Dia menyilangkan bunga mawar berwarna merah dengan bunga mawar berwarna putih. Ya. Bagaimana perbandingan genotip dan fenotip pada keturunan kedua? Tersebut salah satu sifat beda tersebut ya, kedua dengan satu sifat beda. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan percobaan persilangan menggunakan kunci genetika. Nah, kunci genetikanya ini nanti saya bagikan. Kemudian tujuannya satu, melakukan simulasi persilangan satu sifat beda. Tadi antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Kemudian yang kedua, menjelaskan persilangan dengan satu sifat beda ya. Jadi dijelaskan mengapa terjadi fenotip, mengapa terjadi genotip ya. Kemudian kan ada genotip itu atau parental induk, kemudian genotip fenotip ada dua, fenotip 1 dan fenotip 2 ya. Kemudian bahannya berupa kancing genetika berwarna putih dan merah, berwarna putih dan merah. Jumlahnya 48, nanti setiap kelompok saya beri. Kamu ambil sini, kamu hitung jumlahnya ya. Kemudian kantong plastik atau ini, gelas ini ya, gelas ini nanti setiap kelompok ambil dua-dua ya. Untuk gelas ambil kelompok 2 ya. Langkah kerjanya ya, bunga mawar merah dianalogikan yaitu sebagai kancing genetika warna merah. Kemudian bunga mawar putih yaitu dianalogikan yaitu kancing genetika warna putih ya, yang putih. Kemudian di sini siapkan 2 buah kantong plastik. Nah, ini nanti pada gelas plastik ya. Saya sediakan gelas plastik setiap kelompok 2 ya. Kemudian masukkan masing-masing 20 kancing berwarna merah dan 20 kancing berwarna putih. Merah 1 diberi tanda, yang putih nanti 1, berarti 20 ya. Merah 20, putih 20 ya. Kemudian kedua kantong tersebut diumpamakan sebagai organ reproduksi ya. Kalau merah itu organ reproduksi jantan, kalau putih adalah organ reproduksi ya betina ya. Itu dalam tumbuhan. Kemudian kocok kedua kantong plastik yang berisi kancing genetika tersebut hingga campur rata ya. Kemudian yang keempat,
tunjuk salah satu anggota kelompokmu untuk mengambil kancing dalam masing-masing plastik, yaitu jantan dan satu jantan, yang satu adalah betina. Tadi yang jantan apa? Merah, betina putih ya. Jadi yang jantan merah, kemudian yang betina adalah putih ya. Kemudian lakukan dengan cara satu pengambilan satu anak. Jadi tidak semua mengambil satu anak, mata ditutup. Tujuannya untuk apa? Nanti supaya acak ya, supaya tidak memilih. Jadi ditutup pakai kertas atau pakai tangan ya bisa mengambil. Yang untuk temannya ya. Kemudian diambil, dimasukkan ke dalam suatu persilangan ya. Kemudian lakukan langkah tempat tadi sebanyak 20 kali ya. Melakukan untuk persilangan yaitu sebanyak 20 kali ya. Tanpa yaitu pengambilan setelah pengambilan. Kemudian catat hasil pengambilan kancing ke dalam tabel pengamatan persilangan monohibrid ya, hibrid. Kemudian di sini hitung jumlah genotip. Ada genotipnya itu disimbolkan kalau merah yaitu apa? M besar ya, M besar itu merah. Kalau putih adalah M kecil ya, semuanya M, satu huruf ya, tidak hurufnya berbeda ya, satu huruf yang hurufnya sama. Kalau hurufnya sama itu disebut apa? Yang memilih satu huruf ya, ya apa namanya ya, yang satu AA misalkan, kemudian MM dan seterusnya ya, persilangan yang sama ya. Hasil percobaan nanti kamu tulis ini, merah tulis di sini berapa M, misalkan satu merah ditulis catat, dua merah lagi tulis, kemudian tiga putih tulis putih sini, merah putih. Nah, kalau merah itu maksudnya, kalau merah putih diambil dua dan merah putih, kalau putih tulis ini jumlahnya berapa ya. Kemudian dari tabel tersebut dihasilkan atau didiskusikan dalam satu kelompok. Nanti untuk semuanya kerja, dan nanti saya amati setiap anak yang aktif dan tidak aktif, nah, semua untuk kerja dan menjawab pertanyaan diskusi ya. Dari 1 sampai nomor yaitu 5, mau sampai pembuatan diagram ya, atau sampai 6 ya, pembuatan diagram. Nah, kemudian setelah itu kamu menuliskan kesimpulan. Jelas untuk LKPD? Nah ya. Ya, kalau sudah jelas sekarang dimulai. Saya berikan atau setiap kelompok ambil sendiri. Kelompok satu dulu ambil di sini. Karena waktu sudah habis, ya terima kasih atas kerjasamanya dari anak-anak sekalian. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, kamu di rumah yaitu mempelajari bab berikutnya, yaitu mengenai persilangan di hibrid ya. Pertemuan yang akan datang akan kami bahas. Mungkin dari saya situ saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, upload dulu. Terima kasih. Bagaimana Kak proses pembelajaran yang sudah berlangsung kemarin? Jelaskan mengenai kondisi paling belajar setelah melakukan kegiatan pembelajaran saya begitu
Iya, dengan ini. ada peningkatan hasil belajar. Terus untuk masalah waktu Pak, kemarin rancangan jenengan kan sudah diatur sekian kali JP. Itu apakah sudah sesuai dengan perencanaan jenengan? Kalau waktu memang tidak sesuai karena kurang. Ya. Jadi permasalahan perencanaan pembelajaran jenengan kan sudah ditata, ternyata di pelaksanaannya waktu kok masih kurang. Jadi mungkin di situ tinggal pengelolaan jenengan Pak. Bagaimana siswa itu pada saat melakukan praktek dikasih manajemen waktu. Artinya di menit sekian harus sampai ini, di menit sekian ini, nah kurang kira-kira kok waktu kurang 20 menit menjelang presentasi, jenengan harusnya mengingatkan anak. Dengan begitu harapannya anak pada saat melakukan presentasi dan jenengan melakukan penguatan itu nanti bisa selesai tepat waktu. Itu untuk jenengan ya. Kemarin misalnya waktu itu yang presentasi yang kita kelompok. Oh, jadi besok lagi bisa diatur nih Pak. Secara keseluruhan pada saat jenengan melakukan proses pembelajaran sudah sesuai dengan langkah-langkah, mulai dari ada stimulan yang kemarin dengan menggunakan beberapa media itu sudah bisa digunakan untuk pemahaman siswa. Terus nanti kedepannya langkah pembelajarannya itu yang diperbaiki, mungkin bisa lebih ke kontekstual. Artinya bagaimana anak pada saat pembelajaran itu alam pikirannya sudah terkonstruk. Jadi kalau mau masuk pembelajaran itu minimal sudah ada pengetahuan dasar. Demikian video praktek coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.